Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid-darin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ruwiyalan den riwayataken apa anna Ammar bin Yasir Sholat Ammar bin Yasir niku salatan kelawan salat. Fa akhaffa mongko gawe enteng ta'abid salatang. Ta'abid salatang. Faqila agak cepet lah. Mongko dintakoni lahu maring Ammar, khafafta ya Aba Yaqdon. Salat ringan gawe enteng siro ya Abal Yaqdon. Faqala ajawab Ammar bin Yasir, jawab danto, hai ra'aitumuni naqastu, hai ra'aitumuni ono to ningali sira kabeh ni ingsun, naqastu ngurangi sapa ingsun min hududiha saking pira-pira batas-batasi salat sayan suji-wiji. Kasara, apakah salat saya ini mengurangi syarat rukunnya? Orang kok tidak tumaknina, ora pada kekurangan. Kalau orang yang bertanya itu menjawablah orang yang enggak, tapi hajat semua cepat. Qala Ammar bin Yasir menjawab, ini saat teman ingsun, badartu cepetan ingsun, disi ingsun sahwa syaitan ing lalini setan. Saya sholat agak cepat agar setan nggak punya kesempatan untuk menggoda, jadi agak dicepat. Setan aku repot. Kenapa? Karena sholatnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi maknanya paham itu loh. Tujuannya apa? Setan tak bebeh sagudo. Lain besok khusyuk. Walana ya bos orang semua khusyuk salbut kan tanam. Dalam salbut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi, innal abda satuni kaula iku la yusalli yaktini salat sapa abad as-salata ing salat. Seorang hamba melakukan salat la yuktabu, innal abda iku la yusalli la yuktabu, ora den tulis la qadi abad apa nisbuah separuni salat. Ada orang sholat justru gak dicatat separuhnya, bongkeng man separuh. Nah, wala thuluthuha, ada yang sepertiganya, wala rubuha, wala khumusuha, dan seperlimanya, wala sudusuha, wala usyuruha, dan tidak ditulis seperpuluhnya. Bodoh tulis sekali, cuma takbir tok. Allahu Akbar. Semua kalau takbirnya agak ingat kepada Allah ya batal, gak sah sholatnya. Kan yang menjadi pokok Allahu Akbar, Allah niat sholat, niat ingsun sholat subuh 2 rakaat kerana Gusti Allah. Lah niko sekutu niko jani ulama fikih harus tentang belakangnya tidak ingat kepada Allah, itu urusan dia dan Gusti Allah. Urusan hukum dunia selesai karena sudah melakukan syarat rukunnya. Sholat hani bro, sholatlah pakai takbir, selesai, tak usah belilah karena dohirnya sudah melakukan sholat. Kemudian sholatnya itu ingat kepada Allah dicatat, dah ingat kosong, ngelamun kosong. Tapi secara fikih sholatnya sudah sah karena waktu takbir sudah melakukan niat. Kalau di dalam takbir tidak ada niat,
ialah raga aja. Secara hukum fikih tidak sah hukum dunia. Maka niat itu salah satu daripada rukunnya sholat. Sholat itu niatnya itu bersamaan dengan hamzahnya lafal Allah. Allah, niat sengkok sholat subuh 2 rakaat itu. Atau sebelumnya, mun tak bisa sebelumnya baik yang keseret deki. Jadi sebelumnya baca Allahu Akbar sudah niat sholat subuh 2 rakaat Allah. Jadi keseret gitu. Deki kalau orang waswas itu kadang-kadang ingin menempatkan hamzahnya lafal Allah dengan takbir. Jadi Allah itu akhirnya kesusupan setan. Allahu Akbar Bismillah. Setan yang ngomongin kelak takbir tak ada niat tau boleh lah nan. Tak anu boleh usolli Allahu Akbar. Semarin macam Fatihah ABC setan kelajak korang tepat ruah kacik titi ambu boleh itu was-was namanya karpa trauma tepat akalakuna kalaban ilmu aja lah pokoknya yakin tepat lah wes pasrah ke Gusti Allah karena manusia itu tidak mampu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya gitu loh. Lakukan semampunya. Lebih baik kuat seret niat solat asar 2 rakaat karena Allahu Akbar. Tak apa-apa beda kaul yang memperbolehkan semacam itu lo lakonin tak usah ya mai tempat kesosopan waswas iblis masuk di dalam hatinya. Ada solat ditulis tidak layuk tabu nisbuah tidak ditulis separuhnya, tidak ditulis sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, enggak ditulis seperpuluhnya. Solat yang mana yang ditulis? Catat. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi ku yaqulu dawu sapa kanjeng Nabi innama yuktabu angin pastine den tulis lib abdi ketika min sholati saking ka sholati kala apa sing ditulis ma barang akola kang angen-angen sapa abdu mina saking sholat bacaan sing angen bacaan yang diangan-angan pokoknya makilah sholat monte terima bi pangeran lelakar sholat ate ilmuin buk jangan hin montale pengeporna Gusti Allah maka dari kanto akoin ke korang nah sebab apa jepun wa ma qadarullah haqqa qadri orang tidak mampu mengagungkan pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Niko lain dari secara batin loh. Ikut pada Rasulullah itu berdua. Salat ikut pada siapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian padaku, solatlah kalian, tirulah sebagaimana aku solat. Ikuti secara dohir. Ikut kepada Nabi itu ada jaliyah, ada khofiyah. Kesolat rukun niro kanjeng Nabi pasana zakata wal khofiyah betina. Niko saytoro orang as-siddiqun. Selerekan itu derma betina kanjeng Nabi ketika sholat. Kalau ilmu fikih menerawang dohir tok urukun kanjeng Nabi dekum. Walaupun demikian beda cara melepas tangan, beda saya yocol tangan, beda waktu baca Fatihah itu diginikan tangannya. Itu secara dohir. Ada ikut pada Nabi secara jali, ada khofiyah. Derma batina kanjeng Nabi ketika sholat. Nih keperhatiannya orang as-siddiqun, orang yang benar-benar, ya benar dalam imannya, benar dalam meniru Nabi.
Apa nih cepon Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus? Anta taqidal jam'ah, ketika sampean as-salat meyakini panjenengan kali itu tak polong bira sira kecuali sareng Gusti Allah, tak madhep dak sira kecuali dari Gusti Allah. Ma Allah fi sholatihi, dalam salatnya niku boten setero sampai dak usah fi sholatihi wa tadabburi lan angan-angan fi qiraatika ing dalem oleh maca sira. Wong mengangan-angan itu prosesnya belajar serta baca Fatihah kan, syaratnya harus fasih kan, harus tidak merusak pada hurufnya Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hirabbil tak usah bila, tak usah danto. Alhamdulillahi rabbil alamin, tak pati bener niko huruf kau tu tepat belajar huruf betul kene kodo akhirnya waktu sholat iling do niko Alhamdulillahi rabbil alamin, akhirnya pacik pejengan kene ko ngadep huruf bener ngadep Gusti Allah. Tertipu dengan ilmunya. Yang dimaksud dengan kata-kata, kalam atau kalimat atau ucapan itu makna daripada lafaz itu. Ngolok orang ya ladena maksud itu yang di apa? Yang dikehendaki kata-kata ya ladena, enggak. Makna ya ladena itu mengandung pengertian apa? Kaki dena kan dento. Engkau lapar ilitero bareng sebine. Li ngalaki nasi engkau lapar itero bis bine lihat engkau lapar engkau lapar congko taki. Lah pengertian saya lapar itu apa kandungan itu loh. Alhamdulillahi rabbil alamin, akhirnya sholatnya ngadep huruf itu. Mun ada sabimbing lajut tok niku maghrur, kebujuk, ketipu. Ya kutu paseh dan maknanya makilah tahu bismillahirrahmanirrahim ya jetok lah ya amin ditanya aki boleh tak tahu apa maknanya amin ini kelopain amin kun amin tok Senin boleh tanya aki kelopain mun tale belas asana pangeran daguma. Ketika melakukan sholat seperti qiraah terus kunto sobung jam'i tidak tadabbur ada kuma fa'lam ni ngapan jenengan mundan to niko perhati-hati niko jepon ulama dokteran niko dokter ati lebih sampian fa'lam siro annabi kesatu niku kelawan siro apa marodon loro batinan kang batin berarti hatinya berpenyakit. Mon panjenengan hatinya tidak mau diajak kepada Allah, hatinya sampean tidak mau ya cek de pangeran tak gelem, berarti dalam hatinya itu ada penyakit. Apakah itu mingkibrin berupa kesombongan, ujubin atau ujub itu merasa berbuat baik hasil dirinya sendiri. Kalau bukan saya gak bisa melakukan semacam itu. Jadi atina panjenengan kalau gak mau diajak kepada Allah mun baci do orang gelem mun ker dunya gelem padahal takdir sebagian. Kalau diajak zikir pada Allah gak gelem fokus, ingatlah bahwa di hatimu ada penyakit yaitu kesombongan atau ujub. Qala ta'ala dalil apa cepon Allah sa'asrifu an ayati akan ku palingkan. Apa palingkan? Tebedapa bisingko ayat-ayatku kepada siapa orang-orang yang sombong di atas bumi makela tele melkot tengana tak kira nyampung dah Gusti Pangeran. Kalau dalam hatinya itu masih ada kesombongan pada berengan apa? Pada bereng orang sakit panas, matu manis tadi mae.
Sombong niku merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Utabandi perasaan bedes lebih cuba tenebang aban itu saja. Utabandi perasaan beda ada selebih alim tenebang aban itu sombong. Coba nih kau perhatiaki orang sekona Khalifah Harun ar-Rasyid nih ketika membaca kitab Muwatta kepada Imam Malik pengarang niku presiden niku ibarat mangken baca sareng Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid posisinya mau ada di sininya bedeneng apa? Bedeneng pengkira. Asoro wazir perdana menteri namungko supaya maca kitab Muwatta. Tegur sareng Imam Malik, ya Amirul Mukminin, hadzal ilmu ini la yukhadu illa bitawadu, tidak bisa diambil kecuali dengan cara merendahkan diri. Wa qad jaa fil khabar, ada hadis yang menerangkan tawadu, merendahlah kalian, antep asorlah kalian liman pada orang, ta'allamuna yang mana kamu belajar pada orang itu. Tawadulah, merendahlah kalian kepada orang yang kamu belajar pada orang itu. Itu loh. Faqamal khalifah. Akhirnya khalifah mancing tak bedeneng setiin sedang Imam Malik, tapi pindah de kuma wajala sabaina yadaihi, justru khalifah Harun ar-Rasyid bedeneng yadekna asal bedeneng pengkir. Niko presiden niko kan Imam Malik ilmu dia tak bisa didapat kecuali kamu tawadu, merendahkan diri, capurong bingko beneng disa kena ngale de yadena Imam Malik. Coba perhatikan ma'annal khalifah serta satu ni khalifah fil fadli dalam keutamaan Nabi haitsu maudi'uhu, keutamaan kedudukan presiden kan ke mulja nabi tam mulja tapi wali ajli ma indahu min fadilatil ilmi, karena ada sesuatu yang itu merupakan keutamanya ilmu, ingqada ilal adab, tunduk pada adab, tunduk do tata krama padahal presiden, tunduk watawadu le adanya Harun ar-Rasyid karena modalnya tawaddu bukan menjadi rendah, justru walam yajidu dzalik illa rif'a wa haibah, justru disebut kebelakangan sampai sekarang itu namanya tetap tertinggi rif'a wa haibah, kewibawaannya hasna uthni alai alama mariz zaman, sehingga Harun ar-Rasyid ke khalifahnya selalu dipuji sepanjang masa. Kenapa? Ketawaduannya nape membiarkan atau menghilangkan pangkatnya demi ilmu yang dicapai. Coba boleh contohnya Imam Syafi'i neko dari tawadunya Imam Syafi'i mengambil barokah dari muridnya. Percaya kan neko? Imam Syafi'i itu mengambil barokah dari muridnya. Walamma waqad balagna anal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamma arsala qasidahu lil Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i mengirimkan seseorang pada Imam Ahmad bin Hambal bi annahu syayaqau fi mihnatin, karena Imam Syafi'i bermimpi bahwa akan terjadi cobaan yang besar yang menimpa Imam Ahmad bin Hambal. Ketemu Nabi ro sampai akidah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i mengirimkan seseorang kepada Ahmad bin Hambal karena akan terjadi mihna azimah, tapi akan selesai urusannya. Tapi yokom belum lekor bulan mentak lero, karena ada satu masalah
Apa yang terjadi? Halil Quran makhluk atau ghairu makhluk? Jadi semarin Harun Ar-Rasyid niku meninggal dunia, diganti anaknya. Anaknya itu kenapa? Akidahnya akidah Mu'tazilah. Setiap orang yang tidak mengikutinya pendapatnya bahwa Al-Qur'an itu cak makhluk. Moncani Imam Ibnu Hanbal enggak, bukan makhluk. Al-Qur'an itu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Apa itu kole pecot lo. Bareng nabi bareng khalifah nah semarena wafata Harun Ar-Rasyid. Iki kali ganti Makmun, ganti Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil. Baru selesai nih kok. Nabi de budina. Al-Mutawakkil nih kok aman. Akan napa? Kebesain napa? Orang akidahnya itu adalah akidahnya Mu'tazilah. Jadi Al-Qur'an niku cak makhluk, Qur'an niku. Imam Ibnu Hanbal enggak. Itu adalah Quran suatu yang diturunkan oleh Allah dan itu dan Imam Ibnu Hanbal Ahmad bin Hanbal. Kemudian apa yang terjadi? Cerita aki kebala cek bakal terjadi gini tapi dati aman. Falamma ahbarul qasid nazal Imam dari bunga Imam Ahmad bin Hanbal gamisnya dilepas. Gamisnya dilepas. Sururon bahagia bikudumi Rasuli Syafi'i karena hadirnya utusan Imam Syafi'i yang memberitahukan tentang akan terjadi kejadian. Kemudian falamma raja Rasul kemudian dilepas diberikan gamisnya bagi desera. Parengaki de otosan kila senyama Robi. Parengaki de ka de otosan gele peleman otosa Imam Syafi'i abekta gamis. Abekta gamis setelah sampai de telim Imam Syafi'i tanyaki qala hal kana hadal qamis ala jazati min wa'il gamis ria gamis ini apakah langsung dilepas dari jasadnya Imam Ahmad bin Hanbal? Waktu itu Ahmad bin Hanbal tanpa pakai kaos. Apakah baju ini dilepas dari badannya Ahmad bin Hanbal tanpa pakai kaos? Tak usah pakai kaos. Berarti kenapa gamisnya itu langsung nyentuh pada kulitnya Ahmad bin Hanbal? Mari itu dah kuma. Naam, lakar bedena gamis niku langsung menyentuh kolen Ahmad bin Hanbal. Ke Ahmad bin Hanbal tak pakai kaos. Faqabbalahu langsung kecup niku sareng Imam Syafi'i napena. Gamis niku kecup cium. Wa wada'u ala ainaihi gamis Imam Ahmad bin Hanbal diletakkan di dua matanya. Di dua makrifahnya summa subba alaihil ma' fi inain kemudian sabak dalam tembe mongkua ibrin aing sabak dalam tembe ibrin aing wa arakau cekucek bareng Imam Syafi'i summa asarahu kemudian peres sabak dema sabak bedein pandiaki de Imam besang Imam Syafi'i de serana da betena la fakana kullu man marada min ashabihi setujuna orang keluarga nasa sakit dari santren Imam Syafi'i kirimin aing niko la Ahmad bin Hanbal santren lo santren Imam Syafi'i min tilkal ghasalah fa idza musyabi jasadu ufiya ketika ibriin nape gua aing perasa komisa Imam Ahmad bin Hanbal beres Imam Syafi'i ini go murid ini go sare barokana lemun dengar cidak guruna TV semuruk lip ahli pun todus ni go dekuma apa saya yobuya coba fandur ya akhi coba fandur mongko ningalono sira ya akhi dulur ingsun apa yang harus disuruh perhatikan tawadu al Imam Syafi'i tawadun Imam Syafi'i. Coba tenang kita wadin Syafi'i maka serti amalim ing dalam sertane akai
Napa? Ma'al Imam Ahmad bin Hambal, tawaduknya Imam Syafi'i bersama Ahmad bin Hambal, ma'akauni ing dalam sertani Ahmad bin Hambal iku min talamidati iku setengah saking murid Imam Syafi'i. Wahada utai iki ku ya dulu kanu dua kenopo ada kain siro ala nal koma ing atasi satni kaum ma'akasrati a'malihim sholihah ing dalam sertani akeh amale kaum kang bagus kanu radhiyallahu anhum la yarawna li anfusihim ala hadim minal muslimina ala aksima alail mutamasyikhuna fi hadzal zaman. Orang-orang salaf sekalipun amalnya itu banyak, ilmunya banyak, tidak melihat dirinya sendiri itu, tidak melihat dirinya sendiri itu, sebaliknya apa yang terjadi pada zaman sekarang. Lagi perempuan ya. Amal banyak, ilmu banyak, tapi memandang dirinya itu tidak seperti orang sekarang. Bodoh ni kalau ngaku anggon. Imam Syafi'i, orang-orang salaf ilmunya itu banyak, tidak seperti sebaliknya orang yang itu jadi guru. Kun karo anu bila anu padahal tak anu, betul. Reno manut tok. Wa min ahlakihim, di antara ahlak ulama salaf husnu adabihim ma'as-shaghir, atatakrama bi anak kene, bi anak kecil, sopan santun, fadlan adil kabir, apalagi pada orang yang besar, wa ma'al ba'id, dan orang yang jauh kekerabatannya, fatnal al qarib, lebih-lebih kerabat yang dekat, wa ma'al jahil, dan tata kerama orang bodoh, fadlan alil alim, apalagi dengan orang alim. Leniko, jadi yang menyebabkan hatinya itu tidak tersentuh pangeran karena yang di eromaten yeji sapa sengko, kesombongan itu penyakit yang fatal. Berarti yang dia ada dalam hatinya yang dirawat adalah iblis. Mun atina lebih dengan nengin umpamana sampian lebih ada WC, lebih ada orang lepuh gini go. Wah, teh lepuh. Lebih ada orang. Dan to. Jadi kalah tina orang kalian tu merasa dirinya tinggi, ya repot sama sekali ilmu yang akan mewarnai dalam hatinya. Jadi tawaduk ni kau merupakan pokok. Kanjeng Nabi sendiri, wamfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin, rendahkan Muhammad suwiwimu, rendahkan Muhammad kepada siapa? Kepada pengikutmu. Kanjeng Nabi suruh tawaduk. Kanjeng Nabi ini kok ketika dahar, ketika makan seperti makannya budak, makan di bawah. Maka kata orang yang membenci Muhammad, apa roh pengakan dari pedeur dan to dari tawadun Gusti Kanjeng Nabi. Tadi dah kumah mula dan to. Jadi bula bil panjenengan kala de pangeran tak gelem pada bareng kene kekuat ngak madeng tak gelem marah tak gelem nguap. Berarti tak pun beda napa ni dah. Beda penyakit tak. Engkau mendek pangeran me tak bisa sih. Jangan semenit bila coba lagi le jajal ra. Engkau la ilaha illa enggak ada pangeran coba lah gelem kuat semenit be. Lekan ikut niko kesombongan niko seroman tawaduk taiso. Kenapa? Maka buang kudu dari macara nak kau tu arama saaben benih apa sepa apa je cuma Gusti Allah tok. Maka solat kadinto esora sujud esena ki kadinto tadallul menghinakan diri berdengar sana Gusti Allah. Du contoh niko cokop Harun Ar-Rasyid kadinto oleh nanyare ilmu pola na bolong pada setina cek dia Harun Ar-Rasyid cara nanyare ilmu je ilmu itu kudu tawaduk. Akhirnya nang yade nang dan tolo mula tak dan toni ko repot
Leng abot nang bibitong kopi kule rodok bujo pelapan ada kuma. Tadi cara ilmu ni kong ki beda pelapan kia mon pelapan kelero angkirosa toreng ngenangen me etero anak foto berde sambian me tak korang acer pola na sengodene kon apa can setua pada na bereng imam wala doli na santer can imam menjamin laonan kita kira imam adento wairil maghdubi alaihim waladdallin can mama amin dan to mun kene ko misalnya cara nak omong dan to separapan etero bareng anak boton nah jadi setua kade deki etero bareng anak poto bulan sareng panjenengan berarti ketika bulan meninggal dunia andi nanti nape ahlakul karimah ajarin ngedekein orang lain ajarin bianan mislah bene kunap tablet to bene anan saya bapak bibereng bianan ajar anak ketika ngalabi tanang kacir kadang bireng tua pada rumah etap bene kene koto dentele dari apa ilmu na me mancing da dalam ate bulan serang panjenengan muga-muga tete ilmu saya manfaat wallahu alam bisawab.